Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ya terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada jaringan meristem, jaringan meristem ya, itu E. Oke, jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang aktif membelah diri. Dia ini adalah jaringan-jaringan muda ya. Nanti di kemudian hari akan berubah menjadi jaringan-jaringan dewasa. Jadi dia ini masih belum berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu maksudnya berubah ya, bentuknya berubah sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kalau jenisnya ada dua macam ya. Ada jaringan meristem primer. Kalau primer ini dia banyak terdapat di ujung akar maupun ujung batang. Kalau perannya ya, dia mempengaruhi pertambahan tinggi pada tumbuhan. Jadi inilah yang membuat tumbuhan jadi makin tinggi ya, jaringan meristem primer. Ini dimiliki oleh semua tumbuhan. Yang kedua ada namanya jaringan meristem sekunder. Kalau sekunder ini berupa kambium. Kambium ini hanya dimiliki ya oleh tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kayu. Kalau pengaruhnya ya, dia memperbesar diameter batang. Tahu kan, kalau tumbuhan-tumbuhan berkayu kan kalau dipotong ya secara melintang itu nampak seperti ada batas-batas seperti ini. Nah, jadi bagian ini ya terbentuk karena ada namanya pertumbuhan sekunder, yaitu kambium. Ini namanya lingkaran-lingkaran tahun ini namanya ya. Nah, kenapa namanya lingkaran tahun? Ya karena terbentuk 1 tahun sekali. Oke, next bagian berikutnya yang kedua ya, ada jaringan apa ini ya? Jaringan permanen. Jaringan permanen ini disebut juga sebagai jaringan dewasa. Ini hasil dari perubahan ya atau hasil diferensiasi dari jaringan meristem. Oke. Nah, jaringan permanen ini ada beberapa macam ya. Yang pertama namanya jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini ya kita sebut epidermis. Ya, sesuai dengan namanya, epidermis ini fungsinya adalah untuk melindungi ya jaringan-jaringan yang ada di bagian dalamnya. Dia ini juga mengalami perubahan-perubahan ya. Kalau di akar, dia itu berubah menjadi trikoma. Apa itu trikoma? Trikoma itu rambut akar. Ya, dia mempengaruhi penyerapan air. Jadi membuat penyerapan air jadi lebih luas. Lalu kalau di batang dia jadi lenticel. Ya, lenticel itu celah-celah ya, celah-celah yang ada di batang ya, sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian di daun. Kalau di daun, dia berubah jadi stomata. Stomata juga fungsinya sama sih. Seperti lenticel ya, sebagai tempat pertukaran gas. Oke, saya tulis ya. Trikoma itu penyerapan air. Kemudian lenticel stomata ya, pertukaran gas. Oke, itu ya. Selanjutnya
Yang kedua, jaringan apa nih ya? Jaringan dasar ya, jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini disebut juga sebagai jaringan parenkim. Kalau jenisnya ya, ada dua. Ada namanya palisade. Palisade ini disebut juga ya sebagai jaringan tiang. Dia bentuknya rapat ya, seperti tiang. Makanya namanya jaringan tiang ya, dia rapat bersusun. Seperti blok-blok seperti ini ya, kalau dia di daun. Lalu yang kedua, ada jaringan spons. Jaringan spons ini disebut juga sebagai jaringan bunga karang ya. Dia bentuknya seperti sel-sel gabus ya. Dia retaknya jarang-jarang, kurang rapat. Ada celah-celahnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, dia ada celah-celahnya. Kalau fungsinya, dua-duanya fungsinya sama ya, yaitu sebagai tempat fotosintesis. Kalau ini di daun ya, di daun. Kalau di batang sama akar, jaringan dasar ini fungsinya sebagai cadangan makanan ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, itu jaringan dasar. Lalu yang berikutnya ya, ada jaringan penguat. Jaringan penguat disebut juga sebagai jaringan penyokong. Ya, ya ini dari namanya juga udah jelas ya, untuk memperkuat atau menyokong jaringan-jaringan lain. Kalau jenisnya ada dua, ada namanya jaringan kolenkim ya. Jaringan kolenkim ini dia menyokong ya, sifatnya sementara. Nanti akan tergantikan ya oleh jaringan penyokong permanen, yaitu sklerenkim. Ini sifatnya permanen ya. Kadang-kadang dia juga membentuk sel-sel batu ya. Sel-sel yang keras, contohnya pada biji kenari sama tempurung kelapa. Ini terbentuk ya dari jaringan sklerenkim. Jadi dia itu sel-sel yang udah mati gitu ya, mengeras. Kalau kolenkim dia sel-sel hidup ya. Warna apa lagi ya? Warna biru ya. Kemudian bagian berikutnya ya, jaringan pengangkut. Kalau jaringan pengangkut ada dua macam ya. Ada jaringan silem, disebut juga sebagai pembuluh kayu. Lalu ada floem ya, yang disebut juga sebagai pembuluh tapis. Jadi dua jaringan pengangkut ini fungsinya beda. Kalau kayak silem ya, silem ini dia mengangkut air ya dari akar ke daun. Karena di daun kan tempat terjadi fotosintesis. Kemudian kalau floem fungsinya apa? Kalau floem ya, dia ini fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis. Oke, nah itu kira-kira ya jaringan pengangkut. Nih saya kasih bonus ya. Silem sama floem itu kalau di mana ya? Kalau di akar sama di batang ya. Dia itu bentuknya selalu seperti ini ya. Kalau kita bentuk lingkaran, silem itu ya posisinya selalu di bagian dalam. Nah, silem itu ya posisinya selalu di bagian dalam. Jadi kalau saya gambarkan, ini ada satu bola seperti telur terbagi dua ya. Nah, bagian dalam ini inilah silem. Bagian luarnya inilah namanya floem. Ya, kadang gambarnya juga bisa berbeda ya. Kadang bisa seperti ini. Oke, kemudian samping-sampingnya seperti ini. Ya, tetap sama ya. Bagian tengah ini wah lebih jelas lagi ya. Bentuknya X. Nah, ini silem. Bagian luarnya samping-sampingnya itu floemnya. Nah, bagian luar lagi itu epidermis. Oke, nah, itu kira-kira ya. Secara garis besar, jaringan pada tumbuhan. Oke, nanti lain kali saya sambung lagi ya dengan penjelasan yang lain. Sampai jumpa, terima kasih.